Jadi berawal dari jamur kuping, kemudian kita kembangkan, kebetulan cocok di sini ya. Oke, jadi untuk usaha jamur ini skala usaha itu memang variatif ya. Artinya di jamur ini bisa diusahakan dengan skala yang paling sederhana dengan biaya paling rendah ya, maupun bisa juga dengan skala menengah dan bahkan bisa dengan skala yang mungkin skala besar ya. Jadi bisa dilakukan segala macam skala ya. Untuk yang skala yang paling kecil boleh saya katakan sebagai usaha tani ya. Nah, skala usaha tani ini mungkin masing-masing jamur beda-beda, tapi minimal itu 1000 sampai 2000 backlog itu sudah bisa untuk usaha jamur yang menghasilkan ya, untuk rumahan ya, untuk usaha yang sifatnya mikro maupun usaha kecil ya, dengan budidaya 1000 sampai 2000 backlog itu sudah bisa untuk membantu perekonomian rumah tangga begitu. Oke, ini salah satu contoh backlog yang kita produksi. Jadi kita memproduksi ada backlog jamur tiram, ada kuping, ada lingsi, ada shiitake, bahkan ada jamur komposan ya seperti merang, kancing dan lain sebagainya. Nah, umum yang di sini adalah jamur kayu. Ini salah satu benihnya seperti ini ya. Jadi backlognya ini satu backlog ini kalau di Jogja itu rata-rata harganya 2000 sampai 2200 ya. Ini backlog ini bisa menghasilkan kurang lebih kalau untuk jamur tiram sekitar 4 sampai 6 ons rata-rata ya. Kemudian kalau kuping juga hampir mirip, hampir sama. Yang beda lingsi sama shiitake karena umumnya dikeringkan ya. Kemudian skala yang saya maksud tadi 1000 sampai 2000 adalah seperti ini. Jadi 1000 backlog atau 2000 backlog itu bisa untuk usaha skala rumahan. Ini salah satu contoh misalnya mau usaha skala rumahan 1000 sampai 2000 backlog. Satu backlog ini antara tiram sama kuping hampir sama, segarnya kurang lebih menghasilkan 4 sampai 5 ons. Jadi katakanlah ini di daerah yang pegunungan ya dengan kelembaban tinggi bisa menghasilkan 5 ons segar. Sementara harga jamur segar ya itu rata-rata sekitar Rp15.000 satu kilonya. Sehingga kalau misalnya ini satu backlog menghasilkan 5 ons, itu kurang lebih bisa menghasilkan kurang lebih setengah kilo, jadi 7.500 dikurangi biaya untuk modal lancarnya 2.000, sehingga kurang lebih hasilnya antara berapa ya, mungkin 5.500 ya, kurang lebih 5.500 itu margin yang didapat. Oh iya, untuk satu media seperti ini, backlog, kalau di jamur kayu umumnya berupa backlog. Ini satu backlog bisa tahan satu periodenya kurang lebih sekarang ini antara 4 bulan rata-rata. Kalau dulu bisa sampai 6 bulan, 7 bulan, tapi sekarang rata-rata disobeknya depan belakang, sehingga usianya rata-rata 4 bulan. Jadi 4 bulan nanti sudah ganti media, ya kemudian masuk benih baru lagi. Jadi jamur kuping itu mulai dari tumbuh tunas ya, seperti ini sudah mau petik yang kedua ya, ini yang pertama. Jadi mulai tunas untuk jamur kuping. Nanti untuk bisa selebar ini kurang lebih butuh waktu 3 minggu. Umumnya 1 bulan. Cirinya untuk bisa dipetik itu kalau sudah bagian permukaan, kalau istilah Jawa itu lingirannya itu sudah keriting. Tapi kalau masih belum keriting seperti ini masih bisa berkembang lebih lebar lagi ya. Ini umur-umur yang 3 minggu. Nanti kalau dari 1 bulan nanti sudah keriting, kemudian nanti dicabut jamurnya, kemudian nanti tumbuh lagi yang baru. Itu nanti umurnya juga sama 3 minggu sampai 1 bulan, sehingga selama 4 bulan itu bisa petik sekitar 4 kali sampai 5 kali cabutan seperti ini. Untuk yang pertama ini yang dicabut depan dulu karena
Miselium sparo yang disobek bagian depan, ya. Nanti yang kedua itu sudah depan belakang. Jadi yang kedua tumbuhnya sudah depan belakang. Oke, ini salah satu contoh untuk jamur-jamur kayu yang disusun model tidur seperti ini. Ini kelebihannya bisa disobek depan belakang, sehingga bagian depan ini cincin bisa keluar, yang belakang juga keluar. Ya. Ini biasanya yang di depan kalau jamur kuping itu tumbuh lebih dulu, kemudian ini sudah dipetik, nanti yang belakang tumbuh, ya. Yang kedua biasanya depan belakang bisa tumbuh seperti ini. Jadi disusun model tidur ini baik tiram, kuping, lingsi itu bisa keuntungannya bisa keluar bagian depan sama belakang. Kemudian model reng susunnya itu juga di tempat kami ini sederhana, ya. Sederhana menggunakan reng-reng bambu, ya. Seperti ini susunannya menggunakan reng-reng bambu. Nanti bisa kita lihatkan ya shotnya di khusus yang penataan jamurnya gitu. Jadi untuk di tempat kami kebetulan rata-rata kumbung di Sanggarban Medogum Rapi itu ukurannya 6x12 ya. Ukuran 6x12 itu bisa kapasitas rata-rata 5.000 sampai 6.000 backlog ya, seperti ini. Satu kumbung. Nah, ini kebetulan di kumbung ini isi 10.000 media, 10.000 backlog seperti ini. Nah, untuk satu kumbung itu rata-rata itu menghabiskan biaya untuk pembuatan kumbung itu kurang lebih sekitar 10-an juta ya. Belum termasuk media backlognya, ini modal lancarnya. Nah, biasanya kalau kumbung itu cuman kita hitung dari sisi penyusutannya setiap periode ya. Setiap periode umumnya kumbung ini bisa awet 5 sampai 7 tahun gitu. Ya, kumbung itu rumah jamur ya. Untuk syarat rumah jamur yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan biologi jamur. Jadi mau bentuknya mau 6x12 atau mungkin lebih panjang lagi atau lebih pendek lagi silahkan. Kemudian atapnya mau pakai atap genteng juga tidak apa-apa, pakai asbes juga tidak apa-apa ya. Utamanya di daerah pegunungan itu tidak terlalu mengganggu sekali untuk pertumbuhan jamur. Tetapi untuk daerah yang bawah, yang daerah panas, itu kami sarankan ya untuk rumah jamur sebaiknya menggunakan atapnya itu atap genteng, sehingga sirkulasi udara, kebutuhan oksigen itu bisa terpenuhi. Oke, jadi ketika jamur sudah dipanen atau dipetik oleh pembudidaya, untuk pasar jamur saya kira untuk saat ini sudah tidak ada masalah ya. Artinya sekarang pasar jamur sudah terbuka luas ya, baik pasar tradisional maupun pasar supermarket dan bahkan mungkin pasar ekspor ya, potensinya besar sekali. Di Sanggar Tani Media Agronom Rapi kita menjamin pasar jamur baik tiram, kuping, lingsi, shiitake, kita jamin pasarnya. Nah, bentuk jaminan itu adalah kita memang membeli kembali jamur-jamur yang dihasilkan oleh mitra-mitra kami. Andaikan ya mitra-mitra kami belum bisa menjual sendiri ya, itu kita membeli kembali. Tetapi kalau sudah bisa menjual jamurnya, kita juga tidak mengikat. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang ingin membudidayakan jamur, masih ada kesulitan atau ingin berdiskusi dengan kami, silahkan bisa melalui nomor di bawah ini, melalui telepon, SMS, WA, maupun silahkan kunjungi di channel YouTube kami Master Jamur Indonesia atau di website kami www.jamurindonesia.com. Oke, dengan alamat di Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, atau mungkin kalau lewat Jalan Kalurang silahkan di Jalan Kalurang kilometer 22,2, kemudian nanti masuk ke kanan 400 meter itu sudah nyampe Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Terima kasih sahabat-sahabat semua sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian share ke sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.